Oke guys, welcome back to my channel. Kali ini aku akan membahas singkat saja untuk episode 4 dan episode 5. Jadi akan aku gabung menjadi satu video. Jadi jangan di skip ya. Oke, daripada lama, yuk cus lanjut. Di episode 4 ini berjudul Yuri. Sebuah kisah di balik Yuri yang baik sampai akhirnya ia berubah menjadi kejam. Mari kita simak kisah itu. Menurut kalian, persahabatan itu seperti apa? Harus setara? Kaya dengan kaya? Good looking dengan good looking? Atau sebaliknya? Kali ini kita akan membahas seperti apa persahabatan seorang Yuri. Yuri adalah gadis miskin yang memiliki dua teman orang kaya bernama Nana dan Taptim. Persahabatan mereka terlihat indah. Namun Nano kembali datang menjadi anak baru untuk membongkar kebusukan di balik persahabatan itu. Nano datang menawarkan diri masuk ke dalam lingkaran persahabatan antara Yuri, Nana, dan Taptim. Mereka pun menerima Nano dengan syarat Nano harus membuktikan dirinya sebagai sahabat sejati. Nano pun menyetujuinya. Ia ingin memberikan contekan pada Nana saat ujian. Namun Nana sok-sokan menolak. Lalu Nano langsung memakan kertas itu. Di balik sikap yang baik, ternyata Nana dan Taptim menyuruh ini dan itu pada Yuri. Nano mulai menangkap sesuatu. Jadi saat Nana salah menjawab satu soal ujian, Nano menawarkan diri untuk mengganti jawaban itu. Semenjak saat itulah Nano diterima masuk dalam geng itu. Sepulang sekolah, Nano menemui Yuri. Nano beranggapan jika sahabat sejati bagi Yuri adalah menjadi pesuruh. Yuri pun mengatakan apa salahnya. Ia hanya melakukan pekerjaannya. Lagi pula ia mendapat uang dari menjadi pesuruh. Nano berpikir jika uang sangat penting bagi Yuri. Yuri tak banyak protes dan hanya mengiyakan tuduhan Nano. Lalu Nano ternyata tetap mengikuti Yuri ke dalam rumahnya. Sampai sana, ibu Yuri menyapa mereka. Lalu Yuri memberikan HP yang baru saja ia beli kepada ibunya. Terlihat sekali jika Yuri sangat menyayangi ibunya. Bahkan Nano yang melihatnya terlihat sedikit iba. Dari tatapannya, aku yakin Nano menyimpan kesedihan. Entah apa maksud tatapan itu. Mungkin akan terjawab di season selanjutnya. Akhirnya Yuri menceritakan pada Nano bahwa keluarganya miskin. Maka dari itu ia terpaksa melakukan ini. Meski harus berpura-pura, Yuri harus tetap melakukannya demi uang. Ia juga membayangkan bagaimana jika suatu hari nanti ia menjadi lebih kaya dari Nana dan Taptim. Maka ia ingin membalas perlakuan mereka padanya. Nano pun mengatakan Yuri bisa melakukannya. Yuri pun menjawab, bagaimana caranya? Ia tak punya uang. Nano pun mengatakan Yuri bisa melakukannya asal ia punya sesuatu yang ditakuti orang kaya. Dan sesuatu itu adalah rahasia. Nano yakin Nana dan Taptim punya rahasia yang disembunyikan. Yuri menjelaskan jika Nana dan Taptim menyimpan sesuatu di laptop mereka. Dan laptop itu disimpan di rumah Nana. Jadi malam ini Nano ingin membantu Yuri membalaskan dendamnya. Nano dan Yuri mulai menyusun rencana mereka. Malam itu, Nano sengaja menumpahkan air minum di kemeja Nana. Nano pun mengatakan ia akan mengambilkan pakaian yang baru untuk Nana. Sehingga Nano akan lebih mudah mengambil laptop Nana di kamarnya. Saat itu Nano sudah sampai di kamar Nana. Nano dengan mudah menemukan laptop Nana. Lalu Nano langsung membuka laptop itu dan melihat isinya. Ternyata laptop itu berisi banyak sekali video seks dari teman-teman sekolahnya. Lalu Nano tertarik saat melihat nama file Yuri. Baru saja ia ingin membukanya. Namun seseorang malah membekapnya dari belakang. Nano terbangun di sebuah ruangan gelap, mirip ruang penyiksaan. Saat itu Nano berpura-pura sedih saat melihat Yuri, Nana, dan Taptim ada di sana. Yuri meminta maaf pada Nano karena membuatnya berada di tempat ini. Sebenarnya mereka itu membuat video untuk dijual. Maka dari itu, banyak dari teman sekolah mereka yang menjadi korban, termasuk Nano. Saat Nano ingin bergabung di geng mereka, sebenarnya mereka sudah membuat rencana, termasuk Yuri yang berpura-pura berkhianat.
Namun apa mereka tahu siapa yang sedang dipermainkan di sini? Nano pun tersenyum saat ia mendengar Nana mengatakan Yuri tak mungkin mengkhianati mereka, karena Yuri adalah anjing yang setia. Nano mengejek Yuri. Yuri hanyalah orang bodoh. Apa ia mau menjadi anjing seumur hidupnya? Dan bukankah Yuri ingin menjadi tuan? Jika ingin menjadi tuan, maka akan Nano bantu. Setelahnya Nano pun tertawa. Nano bahkan bertanya di mana pria yang akan memperkosanya. Lalu dengan berani mengatakan, "Kau pikir aku takut bercinta dengan pria?" Nana dan Taptim pun marah dan mengatakan, hidup Nano ada di tangan mereka. Nano pun menjawab, mungkin sebaliknya. Justru, Nano sudah mengunggah semua bukti kejahatan mereka ke penyimpanan daring. Mereka pun mulai takut. Sedangkan Nano malah mendesah. Anjir. Nano terus mendesah. Mereka marah karena Nano tak mau diam. Jadi Nana dan Taptim pun memukul Nano hingga tewas. Yuri yang melihat kejadian itu pun mulai memanfaatkan situasi. Yuri mengancam Nana dan Taptim karena sekarang ia punya bukti jika Nana dan Taptim membunuh seseorang. Jadi inilah saatnya Yuri membalas dendam. Yuri meminta mereka membawa mayat Nano ke dalam bak mandi, lalu memanggil 2 orang pria yang akan memperkosa Nana dan Taptim. Hal yang sama yang pernah Nana dan Taptim lakukan pada Yuri. Jadi sekarang Yuri ingin Nana dan Taptim merasakan apa yang ia rasakan waktu itu. ที่พวกมึงเคยทำกับคนอื่นน่ะทำมันกี่ครั้งก็ได้ขออัดคลิปไว้หน่อยเดี๋ยว Nana dan Taptim pun tewas diperkosa, sedangkan Yuri juga harus tewas karena dibunuh para pria suruhannya sendiri. Nano pun bangun dan mengatakan, jika Yuri tak sebodoh itu, maka segalanya tidak akan berakhir seperti ini. Setelah itu Nano pun pergi dari tempat itu. Namun, Yuri terlihat bangun setelah darah Nano masuk ke dalam mulutnya. Itulah awal mula kenapa Yuri bisa berubah seperti Nano, karena Yuri meminum darah Nano. Setelah melihat video ini, apakah kamu sudah menentukan harga untuk persahabatanmu? Tentukanlah, karena itu akan berguna suatu saat nanti. Oke, aku akan lanjut langsung di episode 5 yang berjudul Sotus. Jadi aku baca beberapa situs yang menjelaskan kalau Sotus merupakan suatu sistem untuk menyambut para murid baru di Thailand. Kalau kita menyebutnya itu ospek atau mos. Nah, kalau di negara Thailand itu disebutnya Sotus, di mana yang kita tahu ospek sangat identik dengan penindasan murid baru. Percaya tidak percaya, kasus seperti itu sering terjadi. Namun tidak semua dipublish. Ada yang sadis atau biasa saja, namun tetap hal seperti itu terulang setiap tahunnya. Dan kali ini Nano datang untuk membongkar kebusukan ospek di salah satu sekolah di Thailand. Ini hanya film, jadi mari kita nikmati. Bercerita tentang pria bernama Kay yang memimpin penyambutan murid baru di tahun ini. Namun cara penyambutannya sangat tidak masuk akal, di mana di hari pertama para murid baru dipaksa memakan makanan busuk yang sudah berulat. Lalu Kay juga mengajarkan tentang motto para senior, yaitu jika bertemu biksu, boleh berpaling. Namun jika bertemu senior, kalian harus memberi hormat. Kay juga meminta para murid berjoget sambil menyanyikan lagu mesum. Namun salah satu siswi mengatakan ia tak bisa menari seperti itu. Jadi karena siswi itu, kegiatan pun diganti menjadi lebih aneh, di mana mereka disuruh berjalan tungging-menungging menjadi satu, seperti lipan katanya. Lalu terdengar suara tawa yang begitu khas dan mengatakan, ide persatuan KY itu sangat mesum. Malah itu lebih mirip pelecehan seksual bagi Nano. KY pun bertanya, ada yang setuju dengan pendapat Nano? Tak ada yang berani angkat tangan kecuali gadis di belakang, yaitu Yuri. Nano pun tersenyum pada Yuri, dan mereka menari bersama. Karena pendapat Nano yang kelewat jujur, akhirnya Kay pun menghukum Nano dan Yuri. Ia meminta mereka membuka kemejanya. Mereka pun membuka kemeja tanpa memprotes. Seakan tak puas, Kay pun meminta semua murid membuka kemejanya.
dan mereka terpaksa menurutinya. Lalu setelah kegiatan selesai, Pak Kepala Sekolah mendatangi Kei karena ia mendapat kiriman video yang memperlihatkan Kei memberikan hukuman tak pantas kepada para murid. Lalu scene berganti di mana Nano bertemu Yuri. Ternyata Yurilah yang menyebarkan video itu. สวัสดีนาโนะ Keesokan harinya Nano menyebarkan video Kei sewaktu menjadi junior dan ditindas. Nano beranggapan Kei menjadi penindas hanya untuk balas dendam agar impas. Kei pun berkata, jika ada salah satu dari mereka yang salah, maka semua harus bertanggung jawab. Jadi Kei menghukum yang lain kecuali Nano. Setelah itu, scene berganti di mana Nano dipenuhi balon, lalu memaksa para murid memukul balon itu. Tapi bukannya takut, Nano malah tertawa semakin keras dan keras. Karena Nano tak kunjung mau diam, akhirnya Kei menjadi marah dan memukul Nano hingga tewas. Lalu, karena kejadian ini, Kei pun dikeluarkan dari sekolah. Tapi kepala sekolah menutupi kasusnya karena ia dan ayah Kei bersahabat. Cerita berlanjut 3 bulan kemudian. Kei masuk menjadi murid baru di salah satu sekolah. Tapi sialnya ia bertemu dengan Nano. Yang nggak tahu, nyawa Nano itu unlimited. Jadi jangan heran kalau dia tak akan pernah bisa mati. Lalu kehidupan Kei akan terasa rumit mulai sekarang. Nano mulai memberi pelajaran pertama pada Kei. Ia mengatakan Kei memegang bokongnya, sehingga yang lainnya malah menghajar Kei. Lalu pelajaran kedua, Nano meminta murid laki-laki dan perempuan memakai pakaian lawan jenis. Namun saat tiba giliran Kei, ia malah kabur. Namun Kei berhasil ditangkap dan dipaksa menggunakan baju aneh. Pelajaran ketiga, ketika Nano kembali mengingatkan Kei akan perbuatannya dulu. Semua teman Kei dihukum kecuali Kei karena kakinya terkilir. Jadi ia hanya bisa menonton. Lalu scene berganti lagi di mana Nano memberikan pelajaran keempat. Kei diminta memberi hormat kepada anjing. Mau tak mau Kei pun menurutinya karena dipaksa. Sebenarnya di sini Nano hanya ingin mengingatkan Kei bahwa sistem senioritas Kei dulu itu kejam. Jadi dengan pelajaran ini Nano ingin Kei mendapatkan karmanya. Lalu scene berganti di mana Kei diusir dari kamarnya karena dianggap selalu membuat masalah. Lalu saat ia ingin memukul tuan laki, Nano mengetahuinya dan langsung melepaskan anjing itu. Dan Nano menuduh Kei yang melepaskannya. Teman-teman Kei yang lain sudah mencari di mana-mana, namun tuan laki belum juga ketemu. Nano mengusulkan agar seseorang menggantikan tuan laki menjadi piaraan. Mereka semua pun menatap ke arah Kei. Lalu Kei dipaksa untuk menjadi dan bersikap seperti anjing. Ini mengingatkan aku akan karma Kei yang meminta murid baru dulu untuk jongkok menjatuh gitu, kayak hewan. Dan sekarang ia dapat karmanya. Dan ia dinamakan Kelly. Saat itu Nano mengajak Kei bermain, memaksanya bertingkah seperti anjing penurut. Bahkan Kei dikurung di tempat penyimpanan anjing, guys. Dan di sini Nano juga memberi Kei makan layaknya anjing. Kei pun menangis meminta maaf kepada Nano agar ia bisa dibebaskan. Tapi Nano terlihat belum mau membebaskannya. Pasrah dengan keadaan, Kei mau tak mau memakan makanan yang Nano tadi berikan untuknya. Kei pun menangis sejadi-jadinya. Lalu seseorang datang. Orang itu adalah Yuri. Ia pun langsung membebaskan Kei dari sana. Lalu tanpa pikir panjang, Kei berlari sejauh yang ia bisa. Nano yang tahu Kei dibebaskan menanyakan apa keinginan Yuri. Yuri pun menjawab, jika cara Nano sangat lambat dan ia pun tak sabar. Lalu Yuri memanggil yang lainnya, mengatakan jika Kei telah kabur. Sampai pada akhirnya, Kei berhasil kabur. Ia menemukan sebuah mobil dan langsung masuk ke sana tanpa diketahui sang supir. Namun Kei yang berpikir ia telah bebas, malah kembali berada di depan sekolah itu. Kei pun mengendap-endap agar tidak ketahuan. Namun sialnya, teman-temannya yang lain malah melihat Kei dan langsung mengejarnya. Kei berlari ke arah danau.
dan semua teman-temannya berkumpul di sisi danau, memanggil nama Kay. Lalu Yuri datang mengatakan bahwa ia sudah menemukan tuan laki yang terbunuh. Mereka pun berpikir jika Kay yang sudah membunuhnya. Kay pun berteriak mengatakan bukan ia yang membunuh atau melepaskan tuan laki. Ia juga tidak memegang bokong Nano. Kay juga menyalahkan Nano atas semuanya, karena Nano ia berada di sini dan mengalami semua ini. Namun mereka semua tak mempercayai ucapan Kay. Lalu Nano yang melihat rencananya berantakan, bertanya apa ini semua rencana Yuri? Bahkan Yuri sampai harus membunuh tuan laki. Yuri pun beranggapan baginya itu menyenangkan, tapi tidak dengan Nano. Nano terlihat kesal dan tidak suka dengan cara Yuri yang sangat rendah. Namun Yuri tak peduli tanggapan Nano. Yuri malah menjalankan rencananya sendiri dengan menyuruh yang lainnya memukul Kay. Dengan imbalan yang dapat memukul Kay paling banyak, akan menjadi ketua kelas dan dibebaskan dari ritual inisiasi atau MOS ini. Mereka yang mendengarnya pun berlomba-lomba memukul kepala Kay. Ini adalah karma terakhir Kay waktu ia memukul Nano hingga tewas. Kay pun sadar akan hal itu, dan ia pun harus menelan pahit penyesalan akan perbuatannya sendiri. Yuri pun menjelaskan pada Nano, jika Kay dibebaskan, ia pasti akan merundung murid baru lagi ketika ia kembali menjadi senior. Nano pun tersenyum dan berkata, Yuri terlalu cepat menilai orang. Yuri pun tak percaya kata-kata itu keluar dari mulut Nano. Yuri berkata jika Nano terus seperti ini, mungkin ia harus cepat-cepat mengambil posisi Nano. Nano tak terganggu dengan ancaman Yuri. Ia hanya tersenyum dan mengatakan, tunggu apa lagi? Lalu Nano pun pergi dari sana. Cerita pun berakhir di sana. Lalu apa pesan dan kesan yang didapat dari film ini? Menurut aku, pesan yang terkandung dalam video ini adalah ada baiknya jika kamu berpikir sebelum berbuat. Jika kamu pernah mengalami sesuatu yang buruk di masa lalu, ada baiknya kamu tidak mengulanginya di masa sekarang. Apalagi kamu ingin membagi rasa sakit itu kepada orang lain. Karena itu sama saja kamu seperti orang-orang yang pernah menyakitimu. Kamu bakal lebih rendah dari mereka karena kamu mengulangi perbuatan yang sama terus-menerus. Jadi ada baiknya jika kamu melakukan perbuatan yang baik, maka karma yang akan kamu dapat itu juga pasti akan baik. Hati-hati, Nano akan selalu mengintaimu. Cerita berakhir di sini. เมื่อไหร่จะเริ่มล่ะคะใช่เนี่ยรางวัลให้ค่ะ